Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sohibul Farus dengan NIM 933418119. Di sini saya akan menjelaskan tentang daring dan internet merubah sikap anak bangsa. Anda semua sudah melihat dua foto sebelum video ini kan? Itu merupakan sebuah foto masa lalu atau yang diambil dahulu sebelum internet dan smartphone menyerang, atau lebih dikenal dengan permainan masa lalu ya, permainan dulu. Kenapa saya menggunakan judul itu? Dikarenakan saat ini musim pandemi seperti ini, anak-anak lebih banyak menggunakan smartphone atau internet daripada belajar ataupun sekedar main dengan teman-teman sebayanya. Hal seperti itulah yang dapat merubah sikap atau attitude anak bangsa, terutama di Indonesia, yang notabene-nya merupakan negara dengan attitude yang baik, ramah, dan selalu gotong royong melakukan hal atau aktivitas yang berat. Melihat anak-anak sekarang yang tidak melestarikan budaya ramah tamah warga Indonesia dengan cara meniru budaya luar, terus budaya luar itu tidak disaring masuk ke dalam akulturasi budaya di Indonesia yang dianggapnya itu lebih gaul atau kekinian begitu. Dan di sini saya akan membahas mengenai pengertian sikap, fungsi dari sikap, teori para ahli mengenai sikap, dan faktor mempengaruhi sikap, pengertian daring, dan pengaruh daring terhadap pembentukan sikap. Nah, pertama-tama saya akan membahas pengertian sikap. Ya, 1. Pengertian sikap. Keadaan diri dalam manusia menggerakkan untuk bertindak, berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu dalam menanggapi objek, situasi, atau kondisi lingkungan sekitarnya. Fungsi sikap dibagi menjadi 4, yakni fungsi penyesuaian diri, di mana orang akan cenderung mengembangkan sikap yang akan membantu mencapai tujuan secara maksimal. Fungsi yang kedua yakni fungsi mempertahankan diri, yang mengacu bahwa sikap dapat melindungi seseorang dari keharusan untuk mengakui kenyataan tentang dirinya. Selanjutnya yakni fungsi yang ketiga, ekspresi nilai, di mana sikap membantu ekspresi positif nilai-nilai dasar seseorang, memamerkan citra dirinya dan aktualisasi dirinya. Dan fungsi yang terakhir yakni fungsi pengetahuan, di mana sikap membantu seseorang untuk menetap standar evaluasi terhadap sesuatu hal. Dalam teori ahli menurut Craig DKK, mendefinisikan sikap adalah organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai beberapa aspek di dunia individu. Sedangkan Lapierre mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisi. Yang ketiga, terdapat dua faktor yang mempengaruhi sikap, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni manusia itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yakni faktor lingkungan. Dalam hal ini, Syarif mengemukakan bahwa sikap dapat diubah dan dibentuk apabila terdapat hubungan timbal balik, adanya komunikasi yang berhubungan dengan pengaruh orang lain, pengaruh kebudayaan, pengaruh media massa. Kemudian, lembaga pendidikan dan lembaga agama dapat pengaruh faktor emosional. Manusia dapat menjadi salah satu faktor yang dapat merubah dan membentuk sikap. Keempat, yaitu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari daring. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni terhubung melalui jaringan komputer, internet, dan sebagainya. Dengan kata lain, pembelajaran daring adalah metode interaktif berbasis internet dan learning management system seperti menggunakan Google, Zoom, dan lain-lain. Di dalam pembelajaran daring antara anak didik dengan gurunya, tidak ada yang namanya kedekatan emosional. Kenapa tidak ada kedekatan emosional? Karena kedekatan ini hanya bisa dipupuk dibangun saat tatap muka. Dan jika tidak ada tatap muka, itu sangat susah membangunnya. Karena anak itu cenderung lebih fokus kepada gamenya, media sosialnya, dan lain-lain. Dan jika pun ada, pasti susah untuk mempertahankannya. Gitu menurut saya. Terus pengaruh daring terhadap pembentukan sikap, yakni tidak adanya pendidikan karakter dari kedua orang tua sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh institusi pendidikan. Karena pendidikan daring yang selama ini hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan saja, dan pembentukan dan perubahan sikap anak ditimbulkan karena adanya stimulus yang merangsang berkembangnya sikap dalam anak tersebut. Faktor yang mempengaruhi anak tersebut merubah adalah faktor eksternal dari lingkungan maupun dari dunia maya atau media sosial lainnya seperti Instagram, YouTube yang sekarang kebanyakan kontennya itu sangat tidak baik buat anak-anak begitu. Dan kebanyakan anak-anak malah meniru konten tersebut padahal itu tidak baik. Disitulah peran orang tua sebagai penyaring anak agar tidak memakan mentah-mentah informasi dari luar begitu. Dan kurangnya bijaknya orang tua dalam mendampingi anak ketika menggunakan internet atau media massa, sehingga anak dapat mudah menerima hal-hal yang mengacu pada sikap negatif tanpa disaring dan dipilah-pilah terlebih dahulu. Itulah kira-kira. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.